yang ngopi. Aku udah bisa ngopi guys, tapi enggak. Itu tuh sebenarnya banget ya. Aku nggak ngopi. Kemarin kan inget gak sih kalau kalian sempat ngeliat tweetnya Naila yang minuman ada 3, yang satunya tuh duanya tuh minuman yang ada warnanya yang kayak agak kuning gitu, satunya lagi teh. Itu punya aku guys. Aku nggak ngopi, aku tuh nggak bisa ngopi. Itu juga bukan kopi aku, tadi tuh aku pergi sama mami aku kan, itu kopi mami aku guys. Aku bahkan nggak beli minuman, aku cuma beli rotinya doang. Jadi ya itu untuk foto saja karena bagus warnanya. Aku minumnya teh kemarin yang pas sama Naila. Iya, itu kan sama Naila sama Fritzi kan. Aku minumnya teh. Terus tadi aku bahkan nggak beli minuman karena nggak mau. Aku nggak mau kopi guys. Tuh bukti kalau aku tuh masih tidak dengan kopi. Aku udah makan. Aku belum makan malam tapi aku membawa pepaya guys. Karena apa? Karena udah mulai terasa tidak enak ya tenggorokan ini. Oke, udah mulai gitu. Jadi kita jaga kesehatan aja ya. Aku makan buah. Berarti udah mau tahun baru, jadi kayak harus jaga kesehatan itu. Cuman backgroundnya beda. Ya nggak apa-apa, pengen background beda aja. Tapi baju aku udah pink. Aku pikir kamu udah mulai liburan belum. Enak minum air hangat. Badan aku udah panas guys. Kalau aku minum air hangat lagi tuh kayak rasanya tuh makin ke steam gitu badan aku ini. Soalnya muka aku rasanya udah panas banget. Napasnya udah panas rasanya, jadi aku minum air biasa. Enggak ya, semoga nggak demam sih, semoga. Cuman nggak tahu guys, lagi nggak enak aja. Tadi pagi udah mulai nggak enak. Apa? Sorry double nggak apa? Jadi aku makan papaya. Karena papaya juga dingin kan, jadi kayak kan masuk kulkas gitu, jadi tenggorokannya jadi dingin rasanya. Enggak, panas banget sumpah guys. Aku nggak, tadi aku nyariin air mulu setumben itu. Aku tumben banget nyariin air. Biasa aku nggak pernah nyariin air, tapi karena tadi nggak tahu rasanya kayak panas, kayak badan aku tuh panas, jadi aku minum air banyak. Iya, aku banyakin post lagi abis ini. Bentar guys, aku masih nyari fotonya. Aku udah ketemu, aku tinggal. Jadi tuh fotonya tuh ada di drive gitu kan guys. Dan aku tuh harus nge-save satu-satu, dan itu kan digabung ya semuanya. Jadi aku kayak nge-scroll satu-satu buat ngeliat foto aku yang mana. Jadi emang sedikit lama, sedikit. Jadi aku udah dapat semua fotonya, tinggal aku pilihin lagi doang buat aku post. Jadi udah aman sih sebenarnya, tinggal aku post doang. Dori dan Pari, yes. Me and Erin. Jangan dingin. Tapi ini buah kak. Soalnya tenggorokan aku panas banget guys. Aku minum air biasa pun nggak ngaruh, kayak bener-bener nggak adem gitu tenggorokannya. Males. Ya Erin lucu. Oh gitu kamu. Lu sama Erin sekarang. Sebenernya aku gak gitu suka pepaya sih guys sejujurnya, tapi kayak aku mencari pepaya karena pepaya yang biasanya bikin tenggorokan tuh gak sakit guys. Pepaya tuh buah, kalau kata orang tua ya, pepaya udah murah, sehat lagi. Jadi aku tuh setuju sih, itu aku setuju banget. Aku setiap kayak ngerasa tenggorokan aku udah gak enak, makan pepaya sama minum air banyak, besok karena langsung sembuh tau guys. Kalau aku nggak makan, biasanya tuh masih aja lanjut. Minum obat pun tetap aja kayak bakal tetap sakit gitu. Pepaya tuh kayak udah seampuh itu menurut aku. Ya nggak selalu sih, cuman oke lah. Sambil rapat ya, udah lapar, cek aja. Oke. Rapat jam segini.
daunnya ampuh juga. Dan pepaya mah di Padang nggak sih guys, di masakan Padang? Air kelapa ya, air kelapa juga bagus sih. Lagi nggak ada air kelapa guys. Kening banget air. Kali ini misi aku gak kenapa. Guys, kalian bantu jawab aku deh. Kan kalian tahu emoji love kan? Emoji love tuh gak ada warna krem kan guys, bener gak? Ada gak sih warna krem? Soalnya aku cari ada warna pink, biru, hijau, kuning, coklat, putih, kuning, ya gak sih? Gak ada kan love warnanya krem, ya kan? Gak ada, adanya adanya orange sama coklat. Tuh, ada yang kirim tuh warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, putih, sama coklat. Abu-abu juga ada tuh. Pink juga ada. Makanya aku pakai emoji ini karena kalau ini kan emoji warna kulit kan. Warna kulit kan krem kan. Iya, maksud aku tuh ini warna krem, guys. Kan kalau misalnya yang warna kulit tuh warna krem kan. Bukannya aku tidak membaca. Parah. Anyway, kalian udah makan belum? Aku habis ini baru makan nasi. Kalau masih mood untuk lanjut makan ya guys. Ini kayak banyak banget pepayanya, aku makan nggak habis-habis, jadi aku nggak tahu. Belum mager masak. Ya udah pesen makanan aja kalau gitu. Udah makan bajos. Mami lapar, makan nah. Tapi akhir-akhir ini tuh jadi banyak yang komen aku pakai mami tahu guys. Kalian tuh bukan Gen 12. Jangan memamikan aku. Belum tentu aku lebih tua dibanding kalian guys. Tua aku? Kamu maksudnya aku tua? BTW tau gak sih guys? Tadi pokoknya ada satu momen aku tuh ditanyain kayak, oh berarti kamu masih sekolah ya? Aku kayak, maksudnya? Aku kayak langsung kayak, maksudnya apakah aku terlihat? Oh enggak, dia pertama nanyain gini dulu, kayak, oh belum punya KTP ya? Gitu, kayak Oke. Aku kan ngasih KTP pink aku kan. Jadi KTP pink gak tuh, aku kasih KIA aku kan. KIA aku, kartu identitas anak yang pink ya kan. Oke, nih aku kasih dong KIA aku. Oh, kamu belum punya KTP berarti ya? Udah aku kasih, yang menurut Anda saya punya tidak? Coba menurut Anda saya punya tidak kalau dikasihnya KTP pink? Sukanya aku sama KTP pink, aku nggak bakal ngasih KTP pink aku kalau untuk urusan seperti itu yang mewajibkan aku untuk memberikan KTP biru. Kayak makasih ya. Mungkin kita positive thinking aja guys. Mungkin di mata dia kayak, oh aku udah cocok punya KTP biru gitu ya. Enggak tua. Muka aku nggak tua mungkin, tapi kayak, oh dia cocok nih punya KTP biru, sekarang aja kali ya kasih KTP birunya, nggak usah nunggu tahun depan, siapa tahu gitu ya kan. Positif aja guys, nggak apa, kita kan sabar ya, kita positif thinking aja, kita jangan menuduh orang menganggap kita yang tidak, kita harus sabar gitu guys, nggak apa-apa, terus stay positif. Nggak bisa marah guys, karena harus positif, gak apa, it's fine, gak apa. Contoh kayak, oh kamu cocok banget KTP biru, kok nggak buat sih? Apa mau saya buatkan nih KTP biru untuk kamu? Mungkin kayak gitu kan niatnya, tapi kan dia kan pekerjaan dia bukan pembuat KTP, jadi ya gitu, dia membantu aku untuk menyadarkan kalau kamu udah cocok gitu. Kita nggak ada yang tahu ya guys ya, sabar, it's okay.
oke. Beneran, kita tuh nggak boleh negatif, gak apa-apa, siapa tahu orangnya beneran berpikir seperti itu. Tapi katanya yang wajahnya tua mukanya awet tau guys, sampai tua mukanya nggak berubah-berubah. Yang kain yang wajahnya tua jangan insecure ya guys. Katanya yang wajahnya tua dari kecil pun, yang kayak masih kecil pun kayak auranya udah tua gitu, udah dewasa banget, itu nggak bakal berubah sampai gede. Jadi kalian jangan khawatir guys. Aku udah dibilang kayak gitu dari aku kelas 4 SD kok guys. Serius, jadi aku nggak kaget sih kalau misalnya ada orang yang kayak, oh masih sekolah? Aku nggak kaget. Itu aku nggak kaget banget. Kamu dari kelas 4 udah tua? Iya deh, ya udah deh tuh. Kita iya kan aja guys. Ngomongin hal random ya guys, aku tuh sempat beberapa kali kepikiran kayak sama pas perkenalan, kayak pas Gen 12 perkenalan yang baru muncul gitu di publik tuh, kayak kita tuh bener-bener yang kayak masih belum ada settingan apa-apa, ngerti gak sih? Maksudnya belum ada, oh dia bakal apa sih namanya, aku lupa lagi apa namanya, kayak bukan kepribadian sih guys, tapi kayak lebih karakternya. Oh iya, branding. Nah iya, thank you ya guys, I love you. Ya brandingannya tuh kayak belum ada gitu kan. Kita kayak masih berpikir kayak, aduh belum bisa diapa-apain nih, mau kita bikin kayak gimana gitu ya. Itu tuh sebagian dewasa awal-awal tuh nggak ada guys. Tapi kayak aku mikir, kenapa pas brandingan aku nggak bikin aku kayak yang kayak gini ya? Kenapa pas brandingan aku nggak bikin aku yang kayak gini ya? Kayak start awal aku tuh udah basic, tapi misalnya aku udah mengeluarkan sesuatu, kayak misalnya aku mengeluarkan WOA aku ya, tapi aku nggak menunjukkan karakteristik aku gitu loh. Menurut aku baru keluar dan kalian baru sadar kayak brandingan aku tuh setelah beberapa bulan akhir-akhir ini, ngerti gak sih? Semenjak apa ya, brandingan pertama aku tuh WOA guys, sumpah itu tuh kayak semua orang kalau ngomongin aku pasti tentang WOA aku, tapi nggak ada yang ngomongin tentang sifat aku gitu, ngerti gak sih? Kayak kayak misalnya kalian lihat siapa ya, kayak Nina kan, Nina kayak ini orang kocak banget gitu kan, dari awal kalian lihat dia kayak ini kocak banget orangnya gitu. Terus kayak Lily, misalnya kalau Lily kan kayak ini digemesin banget dari awal, deh yang kayak kawaii banget gitu, kayak Jepang yang kawaii gitu, kalian ngerti kan? Nah itu udah kayak brandingan mereka dari awal tuh kayak kalian bisa, oh ini anak kayak gini nih, ini kayak gini. Tapi aku tuh dulu bener-bener kayak nggak ada guys, jadi aku kayak ya udah aku suka WOA, tapi ya udah aku nggak punya karakter yang kayak yang anggun, yang lucu tuh nggak ada awal-awal, ya nggak sih? Aku ngerasa kayak gitu loh, kayak bener-bener nggak ada sama sekali. Aku kayak udah kayak apa ya, nggak tau, kayak nol, terus kayak ada WOA-nya aja gitu, ya kan? Ya nggak sih? Aku cuman aku lebih ke iya WOA dalam bentuk teks, dalam bentuk kata-kata juga. Kayak aku tuh kalau ngomong tuh nyerocos terus, kayak pas lagi live, yang live awal aku pas bulan April ya kalau nggak salah, pas aku ngomong tuh aku ngomong terus nggak berhenti. Itu tuh kayak gitu kan. Terus lama-lama kayak orang tuh baru bilang kayak, oh dia nih berarti yang kayak lebih ke dewasa ya kalau di generasinya. Itu orang-orang baru bilang kayak gitu. Itu menurut aku itu baru termasuk kayak brandingan yang ke karakteristik seseorang. Karena kalau orang-orang gak ngeliat live aku, itu pasti orang gak bakal tahu aku banyak ngomong. Karena pas dulu ya, pas aku teateran pun, pas MC menurut aku kurang banyak ngomong sebelum pajama. Kan kalau misalnya inget pajama tuh aku baru ngomong tuh lama banget setiap MC. Ya nggak sih, MC Jiko tuh kalau ngomong tuh, kalau aku lihat tuh bisa 2 menit kalau misalnya dari klip orang. Jadi kalau misalnya kalian gak ngeliat live aku dulu, kalian nggak bakal tahu aku ngomong banyak, ya kan? Aku yakin banget deh, soalnya nggak ada yang pernah ngomongin kayak Arali banyak ngomong tuh, nggak pernah guys. Pasti cuma ngomongin kok, oh dia WOA gitu doang, nggak ngomongin aku banyak ngomong. Tapi setelah dari situ
dari semenjak ada pajama gitu-gitu kayak oh iya nih orang baik ngomong nih, kayak dia ngomong banyak banget gitu kan. Terus kayak mulai kelihatan lagi pas kayak live bareng Gen 12 itu mulai kelihatan gitu-gitunya. Nggak sih? Itu baru kelihatan. Kayak orang tuh kalau misalnya yang bukan yang orang yang ngikutin aku aja, kalau misalnya ngeliat konten tentang aku kayak setuju-setuju aja gitu. Kayak misalnya ada yang bikin konten aku live sama Gen 12 gitu kan, kayak kompilasi aku live sama Gen 12, terus kayak orang-orang baru bilang iya ya dia kayak paling dewasa gini-gini kok sama teman-temannya, dia lebih kayak gini terus orang kayak iya ya gini padahal cuman kayak ya udah ngeliat aja. Pokoknya kayak apa ya, brandingan aku tuh baru akhir-akhir ini tuh lewat di TikTok gitu loh guys. Jadi sama di TikTok tuh kalau nge-scroll pasti kontennya rata-rata sama semua guys, konten tentang aku. Ada yang bilang Ayah kalem, emang enggak guys. Tapi tau gak sih, aku inget banget ada yang nge-clip aku MC lama kan, terus dibilang kayak ih takut dia di briefing deh, dia ngomong lama banget gitu setiap MC, kayak nggak beres-beres gitu, takutnya dia di briefing. Enggak guys, aku nggak pernah kena briefingan kayak lama. Kayak soalnya kan aku bukan yang paling terakhir juga ya, yang paling terakhir pun nggak pernah kayak dibilangin kayak kelamaan tadi gini-gini tuh nggak pernah guys, kecuali emang satu momen tuh harus jadi di end tapi malah disambungin dengan hal-hal lain yang emang gak harus diomongin gitu, itu baru. Tapi aku nggak pernah sejauh ini nggak pernah kena kayak Arali nggak boleh ya ngomong lama-lama tuh, nggak pernah guys. Seriusan deh, puji Tuhan ya, semoga nggak pernah kena, semoga 2025 aku nggak bakal kena juga, amin ya. Tapi intinya tuh aku nggak pernah kena ya, puji Tuhan, haleluya, makasih ya Tuhan. Kayak aku juga takut sejujurnya, kayak kalau misalnya udah ada apa, kayak aku udah ngerasa kayak kok lama banget aku ngomong. Tapi seriusan setelah selesai show kayak oh ini kena briefing nih kayaknya, kayak aku ngomong kelamaan. Tapi enggak guys, aku juga gak ngerti sebenarnya. Menurut aku ya, yang bakal membuat orang kayak kesel gitu kalau misalnya orang ngomong lama tuh karena ngomongin hal yang kayak gak ada urusannya sama tema yang lagi kita omongin gitu, ngerti gak sih? Kayak lama gitu, malah kemana-mana pembicaraan itu baru diomelin menurut aku ya. Selama masih menyampaikan inti dan penjelasan mengenai inti tersebut, itu sebenarnya orang nggak bakal kenapa-napa karena ya lebih jelas aja. Terus cara ngomong kita nggak bertele-tele, nggak lama gitu cara nyampainnya, itu menurut aku orang nggak bakal kenapa-napa guys ya kan, nggak menyimpang, terus juga nggak yang kayak ya nggak kebanyakan kayak terus kayak bingung mau ngomong apa tapi nunggu berapa detik baru lanjut lagi. Itu menurut aku yang bikin kayak lama, terus orang jadi kayak kok lama banget gitu, jadi kayak ngecek dulu ini udah harusnya udah selesai nggak sih, tapi kayak karena dia masih ngomong terus kayak masih mikir, jadi kayak orang ngeliatnya ini orang lama banget gitu ngomongnya, ngerti kan maksudnya ya, gitu lah guys kurang lebih kalau menurut aku ya. Tapi puji Tuhannya nggak pernah diomelin. Semoga setelah saya ngomong seperti ini kakak JOT tidak nggak briefing ya, karena emang sama sekali aku nggak pernah briefing guys, puji Tuhan, haleluya, sumpah. Aku seneng banget aku nggak pernah kena briefing. Makasih ya guys sudah mengkhawatirkan aku, tapi aku aman kok. Ya minum nanti ya. Nah, aku klarifikasi dulu guys, karena tuh udah pernah terus lewat juga di TikTok aku berapa kali, kayak orang takut aku di briefing gitu, takut diomelin karena aku lama ngomongnya. Enggak kok, aman. Tapi aku kalau MC ya, muka kalian serius banget guys, sumpah. Aku kayak udah MC ya, emang aku kalau MC jarang bercanda sih, tapi kalian serius banget kalau dengerin aku kayak beneran deh. Aku kayak ini orang beneran ngedengerin aku lagi bengong atau lagi ngapain gitu. Mereka, aku takut ada kayak takut tiba-tiba aku belibet atau salah kata. Kalian bener-bener serius banget guys, aku kan juga jadi takut ya. Ya bener-bener seserius itu kayak oke. Nah, karena aku kayak lihat di kanan aku pada serius nih, udah aku pindah kiri pun sama aja guys, ujung-ujungnya aku lihat ke kamera, sumpah jadinya udah nggak tahu kalian serius itu, aku jadi nggak berani lihat kalian tahu. Aku lihat kanan serius, kiri serius, udah aku lihat kamera aja udah. Kalian bener-bener serius itu kalau ngedengerin orang ngomong. Bagus sih, nggak masalah, itu keren. Aku kasih jempol buat kalian yang tidak meninggalkan MC kita
untuk alasan apapun itu. I love you guys, karena kalian itu hal yang sangat-sangat keren. Tetap setia untuk mendengarkan MC dan tidak beralasan untuk keluar. Itu tuh kan keren banget. Tetap menyimak gitu, itu keren banget sih menurut aku. Yang nggak main HP guys, tapi seriusan deh, aku jarang banget ngeliat kalian main HP. Itu menurut aku tuh keren banget. Kayak jarang, paling 1-2 orang main HP, tapi sisanya bener-bener yang kayak memperhatikan banget gitu. Aku suka banget deh. Kalian keren sekali. Iya kan, aku kadang kalau MC tuh serius juga lagi. Besok nyinggir semua kalau Rolly MC. Oke. Bagus warna putih atau biru? Semua warna bagus, tapi kalau putih, apalagi kalau untuk pakaian ya, menurut aku cepet kotor, jadi biru sih. Tapi tergantung biru apa. Putih tidak ramah buat makan nasi padang. Emang makanan dunia ini cuma nasi padang doang, tapi serius sih, aku juga setuju kayak warna putih tuh untuk baju ataupun celana itu rentan banget, karena apalagi kalau kita beraktivitas di luar ya, di ruangan pun sama guys, apalagi kalau nggak ada tempat duduk kan harus ngemper gitu ya, itu tuh sangat bahaya menurut aku. Member paling random di Gen 12 Kalana. Sumpah, Kalana deh. Maksudnya mereka tuh beda-beda. Kalau siapa? Kalau Ripka kan aku sering bilang dia lucu banget, dan aku masih sampai sekarang aku masih menyetujui hal itu karena emang Ripka tuh lucu banget. Tapi kalau paling random bukan Nina menurut aku. Nina tuh masih terarahkan gitu, masih jelas gitu. Dia mau ngejokes juga masih jelas, kayak oh unsur dia mau ngejokes gara-gara konteks ini nih, makanya dia ngejokes. Jadi menurut aku masih bisa mendapatkan jokes itu gitu, aku masih bisa nerima. Kalau Kalana tuh bener-bener kayak nggak tahu dari mana dia tiba-tiba datang terus dia ngejokes itu nggak tahu, aku aja bahkan nggak tahu konteksnya apa, tiba-tiba dia ngejokes aja gitu. Jadi aku harus menebak sendiri alur dia ngejokes, temanya apa, latar belakangnya apa. Aku bener-bener kayak aku bener-bener nggak bisa nanya ke dia nggak bakal ngasih tahu, dia bakal lanjut aja ngejokes sampai aku paham sendiri. Jadi random Kalana, sumpah Kalana. Makanya aku nggak merhatiin dia, aku harus merhatiin dia. Kalau nggak, setiap dia ngejokes aku nggak ngerti apa-apa guys. Itu sering banget terjadi lagi. Kayak ya udah gitu, aku harus update itu, mau dari hal sosmed dia, kayak sosmed yang lagi ngetren akhir-akhir ini, apapun itu. Kayak misalnya tren yang lagi di TikTok yang lagi rame gitu, pasti nggak berapa lama dari itu Kalana bakal mencontohkan tren itu guys. Jadi aku benar-benar harus udah update semuanya. Kalau nggak aku benar-benar nggak tahu dia ngapain. Sumpah dia sering merah. Nggak tahu deh guys, aku juga bingung. Kenapa bagus deh Kalana deh. Aku pun bingung. Kalian lihat kan yang aku itu live sama Olin sama Kalana. Ya itu guys salah satunya. Aku bener kayak tinggal merhatiin dia aja, dia mau bertingkah ngapain, aku kayak ya udah aku liatin aja dulu. Karena udah nggak tahu lagi guys mau ngapain. Bener-bener kayak ya udah aku nungguin dia bergerak dulu nih baru aku lanjut. Nggak tuh kayak dia mau ngapain, nggak tahu. Capek nggak? Enggak guys. Karena aku beneran deh, aku cinta banget sama karakter Gen 12. Kayak aku dilatih untuk bisa menghadapi semua orang di dunia ini gitu. Kayak 15 orang semuanya beragam dan ya sangat membantu aku untuk mengenal karakteristik orang-orang. Karena banyak nih udah nasehatin aku, Analia kamu ini ya apa ya intinya kayak ini aja, maksudnya belum tahu dunia luar kayak gimana gitu, orang-orang kalau di luar gimana, apalagi udah di pekerjaan gitu-gitu. Analia kamu pasti nggak tahu gini-gini. Aku nggak tahu sampai sekarang, aku juga masih mencari tahu. Aku mencari tahu dari Gen 12 walaupun karakter mereka masih yang kayak kekanak-kanakan, tapi aku nggak menganggap semua orang dewasa itu dewasa. Karena
kalian sendiri aja orang dewasa pasti menganggap kayak gitu kan, kayak ini orang dewasa kok kayak kanak-kanakan banget gitu kan. Nah itu makanya aku nggak menganggap semua Gen 12 tuh kanak-kanakan guys. Pasti sifat yang ada di mereka sekarang itu pasti akan kebawa, beberapa pasti akan kebawa ke masa depan pas mereka udah dewasa, itu pasti bakal kebawa. Jadi nggak selamanya kayak, masa iya di mereka sekarang kecil nih, remaja lah ya, remaja, terus pas dewasa perubahan sikap mereka bener-bener kayak 360 enggak dong, 180 derajat gitu, kayak berbalik banget. Itu nggak mungkin. Kayak aku yakin pasti ada yang kebawa gitu sifat mereka dari yang pas masih kecil sampai nanti. Jadi ya nggak apa, aku menerima semua sifat mereka aja sekarang, biar nanti pas udah dewasa saya tidak kaget gitu. Nah, terlupakan apa? Ya kan, umur tuh pasti nggak bakal ngaruh ke sikap kita guys, aku percaya itu. Jadi aku nggak takut untuk menghadapi sikap-sikap teman-teman aku, kayak malah aku menerima banget. Biar aku tahu banyak tentang orang-orang di luar sana. Siapa yang paling berubah sikapnya? Jujur di Gen 12 nggak ada yang berubah tau. Dari awal kayak udah ketebak aja guys. Aku kalau ngeliat raut wajah, kayak cara dia ngomong dari awal tuh kayak udah ketahuan banget. Walaupun awalnya aku cuman kayak temenan sama Delin doang, atau aku cuman deket sama Delin doang, aku bener-bener yang kayak merhatiin yang lain kan. Aku udah pernah cerita gak sih waktu itu pas aku lagi IDN juga, kayak aku merhatiin yang lain tuh ketahuan banget sikap mereka sebenarnya kayak gimana guys. Jadi kalau dibilang berubah dari awal aku ngeliatin mereka doang sampai sekarang aku yang dekat dengan mereka, itu nggak ada yang berubah menurut aku. Karena ya baru keluar aja sikapnya, tapi udah ketebak aja dari awal mereka sikapnya gimana gitu. Nah gitu lah guys. Ini gak kaget aja sih sama sikap-sikap mereka. Harusnya aku yakin sih kalau misalnya orang udah udah berteman dengan banyak orang, pasti juga tahu gak sih sikap-sikap orang dari melihat dari raut wajahnya, dari cara orang itu berbicara, dari kita saling menatap aja ya, menatap sama orang baru tuh kita kayak, wah ini orang kayak gini, itu kayak ketahuan guys harusnya. Aku yakin sih pasti kan kayak gitu juga. Nangis, why? Yang paling kalem siapa? Kalem. Menurut aku yang gak paling, ya Gen 12 yang gak banyak wah goyangnya, bukan goyang, apa geraknya, itu menurut aku Fritzy sama Lily. Jadi aku kalau di sebelah mereka kayak yang lainnya diam, tapi kalau ada sama Fritzy sama Lily kayak oke, aman, gak ada yang harus aku perhatikan gitu. Tapi menurut aku yang bener-bener nggak harus aku perhatikan tuh Fritzy. Kalau Lily menurut aku masih agak sedikit perlu diperhatikan ya, karena Lily tuh nggak tahu guys, aku ngeliat Lily tuh polos banget, jadi kayak harus ditemenin gitu rasanya. Dan aku ngerasa Gen 12 yang lain setuju banget kalau Lily tuh harus ditemenin juga. Tapi bukan dalam artian kalau kayak Lily tuh banyak gerak gitu, banyak nggak bisa diemnya tuh enggak. Cuman menurut aku perlu diperhatikan aja karena polos gitu, menurut aku gitu. Kalau Fritzy ya dia pinter guys, jadi aku tinggal nggak apa-apa. Fritzy tuh yang tipe yang ditinggal ya udah. Tapi kalau Fritzy lebih ke ditemenin ngobrol aja. Nah iya, kalau sama Fritzy tuh kita harus menjadi pendengar aja ya gitu. Tapi kalau sama Lily emang harus mendengar dan harus memberikan saran kalau menurut aku. Ya kalau Gen 12 yang lain kalian tahu lah ya gimana, harus banyak mengiyakan, harus banyak ya gitu, kalian tahu lah gimana guys. Makan pepaya, aku makan buah pepaya. Tapi serius, kalau misal Fritzy aku tinggal temenin dia ngobrol aja, udah Fritzy nggak bakal kemana-mana tuh. Temenin, udah deh duduk sebelah Fritzy, temenin ngobrol, dengerin bukan temenin tapi kayak dengerin aja.
udah 2 jam juga masih stay di situ guys. Udah seriusan deh, Fritzi tuh butuh ditemenin doang ngobrol, nggak bakal kemana-mana dia anaknya. Udah kalau Trisha, tau gak sih guys, ini kocak juga lagi. Trisha tuh menurut aku apa ya, aku senang sih sama Trisha tuh mau cerita guys ke aku, jadi aku senang, aku happy banget kalau misalnya ada orang yang mau cerita ke aku, apalagi Gen 12. Kayak atau aku ngerasa kayak mereka bener-bener percaya gitu sama aku. Jadi pernah Trisha tuh telepon aku malam-malam, aku kayak enggak, dia ngechat dulu awalnya kayak gini. Oke, kenapa nih kok dia ngechat malam-malam banget, padahal baru selesai kegiatan kan. Aku bingung apa ada yang ketinggalan atau dia mau nanya sesuatu tentang kegiatan tadi gitu kan. Aku bingung. Terus akhirnya aku balas dong. Terus tiba-tiba dia ngajakin call. Bener-bener itu yang awal aku pikir, karena kan dia kasih tau juga kenapa dia mau ngajak call kan. Aku pikir, oh yaudah 10 menit nih paling dia mau cerita apa sih, nggak terlalu penting mungkin, kayak intinya aja nih dia mau ngasih tau ke aku. Yaudah aku angkat dong, kayak udahannya bener itu hampir sejam guys dicerita, padahal tentang hal itu, terus dia tiba-tiba ke hal lain, terus balik lagi ke hal itu. Jadi kayak bener-bener sejam aku nemenin dia call. Aku kan takut ya, udah jam itu kan lumayan malam ya menurut aku ya, itu udah jam tidur, harusnya udah tidur gitu, tapi dia masih aja nggak tidur. Itu jam segitu pun sebenarnya udah 1-2 jam setelah kita kegiatan guys, jadi emang udah lama kan. Bayangin kita pulang kegiatan kan pasti udah malam ya, terus masih ada seling 30 sampai berapa jam gitu kan, dia belum tidur. Kayak aku kan takut ya kalau aku ajak telepon nanti dia diomelin lagi belum tidur kan. Tetep aja guys dia masih ngajakin aku telepon. Itu kalau aku nggak bilang harus istirahat ya, kayaknya dia bakal tetap lanjut teleponan sumpah. Itu kayak udah malu, aku kan nggak enak, aku takutnya dia diomelin guys. Lagi nggak baik juga kan, udah jam pulangnya cepet, kenapa dia harus lama-lamain gitu kan. Cerita kan bisa di hari-hari lain yang emang waktunya buat cerita gitu, kalau malam kan kasihan. Jadi kayak aku langsung kayak bilang aja, emang masalahnya udah selesai sih, terus udah nutup sebenarnya, udah selesai apa yang mau dibahas, tapi lagi ngerempet ke hal yang lain. Makanya aku langsung kayak bilang, aku langsung nge-cut aja kayak jadi aku langsung bilangnya udah jam segini, emang kamu nggak mau tidur gini. Akhirnya kayak oh iya ya, oke makasih ya Kak Ayai gitu. Dia kalau manggil aku tuh bukan Kak Arali guys, dia Kak Ayai sumpah. Jadi ya udah, oke beres. Kalau sama Trisha kayak gitu guys, Trisha juga kalau ditemenin ngobrol dia juga pasti bakal diem aja di situ. Tapi Trisha menurut aku masih bisa ngajak yang lain. Dia abis ngobrol ntar dia ngajak aku ngapain gitu, itu mungkin aja terjadi. Gitulah pokoknya. Gitu guys kalau sama Trisha. Kalau Olin juga sama, tapi kalian tahu sendiri Olin kan lebih tua daripada aku ya guys, maksudnya lebih dewasa gitu kan. Secara umur juga dia lebih tua daripada aku. Bentar ya guys, aku taruh bawah dulu, aku tumpah. Ya intinya kan dia lebih tua dari aku ya. Terus menurut aku juga ya kalau umur menurut aku juga nggak bisa bohong sih, cara dia bisa berpendapat atau ngomong tuh dia lebih tegas juga. Apalagi dia lebih tua dari aku, maksudnya adalah dia gimana ya bahasanya ya biar nggak terlalu ini, intinya dia kayak punya pemikiran sendiri dan dia berani untuk menyampaikannya gitu, nggak ditahan sama dia. Aku ngerasa itu karena efek juga dia lebih dewasa daripada aku kan. Jadi selama ngobrol juga kalau sama Olin ya dia ngobrol aja guys, tapi dia berani mengekspresikan hal itu gitu. Kalau sama yang lain mungkin mereka masih takut-takut kayak untuk menyampaikan reaksi mereka gitu terhadap suatu masalah. Tapi kalau Olin dia berani aja, dan aku senang-senang aja sih, karena aku jadi nggak harus nebak-nebak nih dia sebenarnya nanggepinnya gimana gitu. Jadi sama Olin sendiri dia pasti langsung ngasih tahu kalau misalnya dia ngerasa kayak gimana. Jadi aku nggak perlu nebak-nebak lagi. Mungkin kalau sama yang lain aku harus kayak nebak-nebak dulu, karena mereka masih takut kan untuk menyampaikannya ke aku gimana perasaan mereka. Kayak dia takut, mungkin kalau yang lain mungkin takut kayak aku nganggep mereka kok kayak pendapat mereka kayak gitu sih, mungkin mereka takutnya kayak gitu. Tapi kalau Olin tuh benar-benar langsung menyampaikan kayak kalau dia nggak suka, dia langsung kasih tahu kenapa dia nggak suka gini. Nanti aku cuma tinggal menambahkan aja. Jadi aku nggak perlu nebak-nebak, kayak aku nggak perlu nanya banyak gitu untuk menebak perasaan dia atau apa yang dia rasakannya gitu gitulah, ngerti kan? Nah itu maksud aku. Jadi kalau Olin gitu, kalau Levi juga kayak gitu menurut aku, tapi sekali ditanyain langsung disampaikan semua sama dia. Jadi Levi pun nggak secapek-capek, tapi yang harus menanyakan sesuatu dulu untuk mendapatkan apa yang dia rasakan gitu.
Kalau Nala juga langsung guys, karena aku sama Nala, itu aku udah pernah bilang gak sih, aku sama Nala juga kalau cerita tuh langsung aja gitu, nggak nahan gitu. Aku suka sama Nala kalau lagi cerita berdua, jadi kayak ya udah benar-benar selepas itu kalau cerita kita berdua gitu lah guys. Tapi menurut aku karakteristik Gen 12 ada yang beberapa yang mirip-mirip sih, nggak semuanya tuh beda-beda kayak gitu. Kalau dibahas satu-satu banyak ya guys, 15 orang, tapi ya gitulah. Maksudnya aku itu yang terus bilang, aku benar-benar bersyukur banget ketemu Gen 12 yang berani untuk mengekspresikan dirinya gitu di depan aku, karena gak semua orang kan bisa nyaman untuk dengan mudahnya mengekspresikan kan. Ada juga yang mereka udah terlanjur mengekspresikan dirinya, udahannya mereka kayak kepikiran, aduh takut nih nanti Arali bakal anggap aku kayak gimana nggak ya. Tapi mereka enggak, malah mereka mau nunjukin gitu, malah mereka sendiri yang datang ke aku buat nunjukin. Jadi menurut aku tuh keren banget, kayak ya aku makasih banget ya ini buat Gen 12. Makasih banget udah percaya ke aku. Makasih kalian kayak berani untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan gitu. Karena keren banget kalian kayak berani kayak gitu tuh, itu berarti membuat keputusan kan, dan itu keren banget. Kalian tuh sangat dewasa guys menurut aku. Gen 12 ada sisi dewasanya kok guys, mereka nggak selalu yang kalian klaim sebagai anak-anak yang nggak bisa diem tuh, enggak, mereka sisi dewasanya. Dan mungkin emang gak kelihatan aja, tapi di beberapa momen kalau kalian sadar itu pasti ada. Emang perlu ditelaah aja sih, harus dilihat lebih dalam lagi karakteristik Gen 12 sisi dewasanya tuh di mana ya kan, harus melihat lebih dalam lagi aja. Tapi kan namanya juga ini bagian dari brandingnya juga mungkin ya, jadi mereka nunjukin lebih ke sisi yang mereka yang kayak cheerful, abis itu playful, jadi emang kayak pasti ngeliat sisi anak-anak mereka. Tapi ya di sini aku bantu menyampaikan aja kalau misalnya Gen 12 tuh ada sisi dewasanya juga guys gitu ya. Jadi jangan terlalu kayak ih ini anaknya nggak bisa diem nih, pasti nakal gini nih, pasti nyusahin nih gini. Enggak guys, itu kan siapa tau bagian dari branding mereka ya, jadi jangan terlalu diseriuskan ya guys gitu ya. Jangan di label kayak ih ini anak nih nggak ada attitude gitu, kayak nakal banget nih. Enggak. Anak-anak yang mungkin kalian ngira kayak mereka barbar gitu ya, mungkin kalian ngira kayak 1-2 anak Gen 12 sih barbar banget, takutnya attitude-nya jelek, malah itu attitude-nya paling bagus. Aku ngerti siapa aja yang kalian kayak anggap paling nggak bisa diem gitu. Aku juga kebayang guys, aku juga ngeliat juga kan komen-komen kalian gitu kan. Aku juga merhatiin komen tentang teman-teman aku juga guys. Jadi yang kalian mungkin kira nggak banget gitu ya sikapnya, takut jelek gitu, tapi enggak, malah mereka yang paling sopan menurut aku. Jadi aku juga bacain guys ini komen-komen kalian. Tenang saja guys, Gen 12 akan terkendali kok. Tukar kado dapat apa? Dapat tukar kado door prize aku dapat ini gelas. Aku nggak bawa gelasnya guys, ada di bawah. Nanti gelasnya kalau misal aku lagi ada ntar aku tunjukin. Itu lucu banget tau guys, jadi gelasnya itu gambar kucing gitu, itu lucu banget. Tapi itu lucu banget, kalian harus lihat nanti aku tolong ingatkan saya ya. BTW banget, besok aku mau mereview sesuatu, jadi kalian besok aku nggak tahu sih jam berapa guys live nya, tapi intinya besok aku akan mereview sesuatu. Kalian tungguin aja. Kita coba ya, kita lihat skill mereview Arali, oke? Kayak so fun. Kalian bayangin aku nge-review makanan. Kalau cocok besok aku jadi food vlogger deh. Enggak dong. Tapi ya kalian lihat aja deh nanti. Yes, makan. Emang kamu udah makan? Ya kabarin aja, oke. Terus aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Aku nggak lupa. Aku belum di otak aku tuh ya guys, sebenarnya ada kayak pikiran-pikiran yang udah mengantri gitu ya. Tapi mungkin yang ini tuh balik lagi ke paling belakang. Jadi dia mau ngantri ulang, mungkin karena dia takut untuk aku menyampaikannya kan. Jadi itu nggak lupa guys, itu sebenarnya dia mundur aja buat aku sampaikan nanti lagi. Jadi itu nggak lupa ya. Oke, jadi itu nggak lupa guys. Itu nggak lupa. Itu jadi intinya dia udah bahas paling depan, tapi dia mundur lagi karena kayak ada yang ketinggalan nih, harusnya dicatat ulang dulu nih gitu. Jadi kan bayangin aja nih, yang pikiran aku yang ini dia berbentuk orang, dia memegang kertas dengan pikiran-pikirannya,
tapi saat dia mau sampaikan dia kayak oh kertasnya terbang ke belakang nih, dia ambil, akhirnya dia harus ngantri ulang. Jadi aku lupa enggak, maksudnya aku bener-bener itu ya tuh guys, intinya itu ya guys. Oke guys, oke ya, jadi intinya seperti itu. Jadi yang paling depan tuh sekarang kayak aku ingetnya tuh cuman buat baca top gifter, jadi kita baca top gifter aja. Ya gimana ya, hal yang ingin aku sampaikan mundur lagi, yang maju kan top gifter. Ya udah. Nomor 10 ada Kak Ian Jai, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Yanuarian, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak April Yandi, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Happy Estetik, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Alpin, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Leo, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Akil Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Ikono Hayat, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Java, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Febrian Titik, terima kasih banyak Kak. Semangat kalian yang masih melanjutkan kegiatan kalian, yang masih rapat juga semangat. Ya, post foto, oh iya guys, ya tapi itu bukan yang ingin aku sampaikan tadi, tapi dia masih di paling belakang pokoknya inti, jadi aku nggak inget dulu ya, karena dia masih mengantri ya. Nah, oke, bye.